Halo adik-adik, jumpa lagi ya bersama Kak Neni. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini Kak Neni akan membawakan cerita dengan judul Si Kancil Mencuri Timun. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang tidak jauh dari pemukiman, hidup seekor hewan bernama Kancil. Dia adalah seekor hewan yang cerdik, pintar, dan cerdas. Namun karena cuaca sangat cerah, angin berhembus sepoi-sepoi, membuat si kancil menjadi ngantuk dan tertidur pulas. Beberapa saat kemudian ada suara hewan yang ramai berlari-larian dan berteriak-teriak, sehingga membangunkan si kancil. Ayo cepat lari, selamatkan diri kalian, ada bencana datang. Suara hewan lain berteriak-teriak panik. Si kancil pun kaget. Kancil mendengar suara itu semakin lama semakin mendekat. Kemudian kancil melihat seekor kambing dan bertanya kancil pada si kambing. Hai kambing, ada apa kamu berlari-larian seperti itu? Jawab kambing. Ada kebakaran hutan, Cil. Ayo cepat lari mencari tempat yang aman. Tanpa berpikir panjang, si kancil terus berlari dengan kencang dan mendahului rombongan hewan yang berlari lebih dulu. Setelah berlari dengan kencang, perasaan kancil tidak enak dan berhenti sejenak lalu berkata, "Loh, di mana hewan-hewan yang lain?" Ternyata kancil sudah berlari sangat jauh dan jauh dari musibah dan sampai pada suatu daerah yang tidak dikenal oleh kancil. Wah, aku sekarang ada di daerah mana ya? Aku kok tidak kenal daerah ini? Dengan wajah lesu dan nafas terengah-engah, akhirnya kancil beristirahat. Setelah hilang rasa capeknya, kancil berjalan-jalan untuk melihat situasi di sekeliling. Tak lama kemudian, terdengar kerucuk, 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 dan kancil pun berhenti dan mendengarkan dengan teliti. Ternyata suara itu berasal dari perut si kancil. Si kancil bingung. Oh, ternyata itu suara dari perutku. Wah, aku harus mencari makanan nih. Si kancil pun berusaha untuk mencari makan, dan akhirnya si kancil tiba di pinggiran hutan. Di sana, mata kancil melotot sambil berkata dalam hati, "Wow!" Ternyata kancil melihat sebuah ladang dengan tanaman sayur mayur yang hijau dan segar. Segera kancil mendekat sebuah ladang itu. Semakin mendekat, kancil melihat ada sebuah tanaman kesukaannya, yaitu mentimun. Wah, pucuk dicunta, ulam pun tiba, berkata kancil dalam hati. Dengan muka lesu dan perut keroncongan, kancil pun segera mengambil makanan kesukaannya. Enak, kata kancil sambil mengelus perutnya yang kenyang. Setelah kenyang, si kancil mencari tempat yang aman untuk berteduh. Karena siang itu cerah dan angin sedikit bertiup sepoi-sepoi, akhirnya kancil tertidur dengan diiringi daun yang bergoyang. Tak lama kemudian, ada Pak Tani, pemilik ladang sayur dan ladang mentimun itu datang, lalu melihat sebagian dari ladangnya berantakan. Wah, ladangku kok berantakan begini? Siapa yang melakukan seperti ini? Pasti ini ada hewan yang merusak tanamanku. Pak Tani terus membebani ladangnya yang rusak sambil bergumam, "Awas ya, akan kubasmi siapa yang merusak tanamanku." Sementara itu, kancil terbangun dari istirahatnya. Dari tempat itu, kancil melihat ada seorang manusia yang tinggi, besar, berwajah garang. Wih, siapa itu? Orang kok kelihatannya kejam banget. Wow, takut.
Kancil terus saja memperhatikan Pak Tani dan menunggu Pak Tani pergi. Kok lama ya, Pak Tani kok gak pergi-pergi? Aku sudah ketagihan ingin makan buah kesukaanku. Hari mulai beranjak sore dan Pak Tani meninggalkan ladangnya. Sesampai di rumah Pak Tani, membuat sebuah boneka yang terbuat dari gambut yang menyerupai manusia untuk dipasang di tengah ladangnya. Sementara Pak Tani meninggalkan ladangnya, Kancil mendatangi ladang dengan wajah yang cukup gembira karena makanan kesukaannya sudah siap dimakan lagi. Kriuk, kriuk, kriuk. Suara Kancil memakan mentimun. Setelah kenyang, Kancil meninggalkan ladang dan mencari tempat untuk beristirahat di malam hari. Dini hari, Pak Tani datang ke ladang membawa boneka yang dibuatnya tadi sore. Pak Tani menaruh bonekanya tepat di tengah ladang itu, dan di sekitar boneka itu ada sebuah jebakan kurungan untuk menangkap hewan yang merusak tanamannya. Setelah terpasang bonekanya, Pak Tani pulang dan beristirahat di rumah. Pagi pun datang. Matahari yang merah sudah terlihat. Suara burung-burung berkicau dan hewan lain mulai bergemuruh, membangunkan si Kancil dari mimpi yang indah di ladang. Ternyata sudah pagi. Kemudian Kancil berjalan-jalan. Kancil merasa lapar dan kembali lagi ke ladang Pak Tani untuk mencari makan. Setelah hampir sampai, Kancil berhenti sejenak lalu tercengang. Siapa itu? Itu bukan Pak Tani yang kemarin. Tunggu dulu sampai tidak ada orang. Akhirnya si Kancil menunggu untuk menunda sarapan paginya. Sudah lama sekali Kancil menunggu, ternyata Pak Tani kok tetap ada di ladang. Ternyata Pak Tani enggan pulang. Tumben dia betah di sini. Si Kancil bergerutu dalam hati. Setelah lama banget si Kancil menunggu Pak Tani pergi, ternyata tetap saja Pak Tani tidak pergi juga. Akhirnya si Kancil tidak tahan lagi dan si Kancil pun memutuskan untuk pergi ke ladang. Masa bodoh, kebetulan Pak Tani gak pergi-pergi. Daripada mati kelaparan, aku datangi saja Pak Tani sekalian minta maaf. Siapa tahu nanti setelah minta maaf aku dikasih mentimun satu ladang ini. Hahaha. Kancil sedang berhayal rupanya. Kancil berjalan dan mendekati boneka Pak Tani. Kancil memanggil Pak Tani dengan suara yang keras. Pak Tani. Kancil bengong. Pak Tani, kok diam saja ya? Apa Pak Tani marah dengan aku karena kemarin sudah mencuri mentimunnya? Dipanggil lagi sama Pak Kancil. Pak Tani. Kancil bengong lagi. Wah iya, aku langsung minta maaf saja sama Pak Tani. Kancil bersuara dalam hati. Akhirnya Kancil meminta maaf pada Pak Tani. Pak Tani, aku minta maaf sudah mencuri dan merusak tanaman Pak Tani. Si Kancil bengong lagi. Dalam hati ia berkata, Pak Tani kok diam saja ya? Anggapan Kancil Pak Tani sudah memaafkan perbuatannya itu. Akhirnya Kancil bertanya pada Pak Tani, Pak Tani, aku boleh ya mengambilnya lagi? Aku dari tadi belum makan. Kancil bengong dan berkata dalam hati, Pak Tani kok diam ya? Berarti Pak Tani membolehkan makan tanamannya saya makan ya? Dan si Kancil menoleh kanan dan kiri. Akhirnya melihat tumpukan mentimun dan berkata dalam hati, wah, ternyata Pak Tani sudah memaafkan. Buktinya aku sudah disiapkan makanan yang segar untuk aku makan. Tak lama kemudian, perut si Kancil semakin lama semakin keroncongan. Dengan gembira dan tidak sabar, Kancil pun langsung menuju tumpukan mentimun dan buah-buahan segar. Ternyata, si Kancil tidak tahu kalau itu adalah jebakan. Dengan tergesa-gesa, Kancil datang ke jebakan Pak Tani. Karena tidak hati-hati, si Kancil melewati tali jebakan sehingga si Kancil masuk ke dalam perangkap Pak Tani. Tolong, tolong, tolong. Kancil terus berteriak meminta tolong. Tak ada satupun yang bisa menolong Kancil.
Sampai sore hari, Pak Tani datang untuk melihat jebakannya. Ternyata Pak Tani berhasil dengan wajah yang kesal. Oh, ini toh yang merusak tanamanku dan mencuri mentimunku setiap hari. Baiklah, nanti malam kamu akan kujadikan menu makan malam yang lezat. Kancil pun takut dan berteriak, "Ampun, ampun, ampun Pak Tani, aku jangan dijadikan menu makan malammu Pak Tani, kasihanilah aku." Si Kancil pun akhirnya menyesali perbuatannya itu, dan dia mulai jera dengan perbuatannya. Namun, Pak Tani tanpa pandang bulu langsung membawa pulang si Kancil. Setelah sampai di rumah Pak Tani akhirnya istirahat. Pada saat istirahat, si Kancil ditaruh di dekat anjing milik Pak Tani. Kancil merasa takut dan resah karena dia akan tamat riwayatnya dengan menu makan malam Pak Tani. Akhirnya Kancil berpikir dan mengotak-atik pikiran. Bagaimana ya bisa keluar dari kurungan ini? Tak lama berselang, Kancil melihat anjing milik Pak Tani sedang berjalan-jalan di sekitar rumah Pak Tani dan dipanggil anjing itu oleh Kancil. "Hai anjing." Si anjing berhenti berjalan dan menjawab, "Hei, kamu siapa? Aku kok baru melihatmu di sini." "Aku Kancil. Aku memang baru datang di sini." Anjing bertanya lagi, "Udah apa kamu di sini?" Kancil menjawab, "Anjing, ayo ke sini pelan-pelan, jangan keras-keras bicaranya." Anjing akhirnya mendatangi si Kancil. "Udah apa, Cil?" Si Kancil menjawab, "Begini ceritanya, nanti malam ada acara yang hebat, Jing." Anjing berkata, "Acara hebat bagaimana?" Si Kancil berbicara, "Loh, apa kamu tidak tahu? Nanti malam aku akan diajak Pak Tani untuk menghadiri sebuah pesta yang meriah. Tapi aku tidak mau sebenarnya. Kalau kamu mau, aku bisa bilang pada Pak Tani agar kamu yang menggantikan aku. Dan aku yang akan menggantikanmu menjaga rumah. Bagaimana menurutmu?" Si anjing berpikir dan berkata, "Oh, kamu pasti bohong. Seumur-umur aku di sini, aku tidak pernah diajak Pak Tani pergi ke pesta. Tapi kamu baru di sini saja sudah diajak pergi ke pesta." Si Kancil berkata, "Lah, maka dari itu, mumpung aku tidak mau, kamu gantikan saja. Nanti aku akan bilang sama Pak Tani kok. Aku kan teman dekat Pak Tani." Akhirnya si anjing termakan bujuk rayu Kancil. "Baiklah, tapi bagaimana caranya, Cil?" kata si anjing. "Sekarang kamu buka pintu kurungan dari depan dan kurungan akan terbuka. Saat terbuka, aku akan keluar dan kamu segera masuk dalam kurungan ini." "Oke, aku paham, Cil, maksudmu. Mari kita lakukan," kata si anjing semangat. Akhirnya anjing melakukan instruksi dari Kancil dan akhirnya kurungan terbuka dan segera si Kancil keluar dan si anjing segera menggantikan posisi si Kancil. "Oke, bagus banget ini. Aku akan pergi menemui Pak Tani." "Baiklah, Cil, jangan lama-lama, soalnya aku sudah tidak sabar lagi untuk pergi ke pesta," pinta si anjing. Si Kancil langsung menjawab, "Ih, nyantai saja, bro." Akhirnya Kancil pergi meninggalkan anjing dalam kurungan dan tidak kembali lagi. Tak beberapa lama, Pak Tani datang membawa pisau potong untuk memotong si Kancil. Alangkah terkejutnya Pak Tani ketika melihat yang di dalam kurungan ternyata anjing kesayangannya. Si anjing telah berdaya oleh kecerdikan Kancil. Akhirnya, malam itu Pak Tani batal makan daging Kancil yang empuk. Nah, makanya buat adik-adik semuanya, jangan suka mencuri dan jangan suka mengambil barang yang bukan miliknya. Karena mencuri itu tidak baik. Mencuri itu perbuatan yang tercela.
Selain merugikan orang lain, mencuri juga merugikan diri sendiri. Nah, itu tadi cerita dongeng untuk hari ini adik-adik. Tunggu cerita dongeng selanjutnya ya dengan cerita-cerita yang lainnya. Sampai jumpa adik-adik. Dah.